Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian masih semangat dan sehat selalu. Kali ini kita akan mempelajari tematik kelas 4 muatan PPKN. Kemudian kita akan mempelajari yaitu tema 3 dengan tema peduli terhadap makhluk hidup. Adapun kompetensi dasar yang akan dipelajari yaitu 3.2 dan 4.2, yaitu mengidentifikasi dan menyajikan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun muatan intak pada materi kali ini yaitu yang telah menjadikanmu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuhan-tumbuhan yang bermacam-macam. Surat Al-Quran At-Toha ayat 53. Lanjut, kita akan lanjutkan ke materi subtema 1 terkait materi hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Hak untuk memanfaatkan tanaman ada apa saja? Yuk kita lihat. Yang pertama, dijadikan bahan makanan. Yang kedua, bahan dasar mebel atau bangunan. Yang ketiga, sebagai obat-obatan. Dan yang keempat, mendapatkan udara yang segar dari tanaman yang kita tanam. Selanjutnya, kita juga memiliki kewajiban terhadap tanaman atau tumbuhan tersebut. Apa saja? Yang pertama, menggunakan tumbuhan seperlunya, jangan berlebihan dan jangan boros. Yang kedua, tidak menebang pohon dengan sembarangan. Yang ketiga, menanam tumbuhan di sekitar lingkungan kita agar lingkungan kita menjadi lebih asri, lebih nyaman, dan lebih sejuk. Yang keempat, merawat tanaman dengan cara menyiraminya, memberi pupuk dan cahaya matahari yang cukup sehingga tanaman akan tumbuh menjadi subur. Kita lanjutkan ke subtema 2, yaitu hak dan kewajiban melestarikan hewan. Masyarakat berhak memanfaatkan hewan peliharaannya, misalkan saja sebagai bahan makanan. Contohnya bahan makanan adalah unggas, kemudian sapi yang dapat dikonsumsi, baik dagingnya ataupun telurnya, seperti telur ayam. Kemudian sebagai hiburan. Nah, ini contohnya hewan peliharaan. Kemudian membantu bekerja, misalkan saja seperti kuda atau sapi untuk membantu membajak sawah. Kemudian sebagai sarana belajar bertanggung jawab, ini misalkan kucing atau hewan peliharaan lainnya di rumah. Berikut ini beberapa kewajiban merawat hewan peliharaan yang kalian miliki di rumah. Misalkan saja membuatkan kandangnya, kemudian memperhatikan kesehatan hewan. Apabila sakit dibawa ke dokter hewan. Kemudian membersihkan kandang hewan. Selanjutnya memberi makan dan minum hewan peliharaan. Kemudian memberikan kasih sayang kepada hewan tersebut, tidak disiksa dan harus diperlakukan dengan baik. Dan yang terakhir, melakukan perawatan khusus, misalkan saja menyikat bulunya, kemudian memotong kukunya, dan yang lain-lainnya. Berikut adalah kewajiban masyarakat terhadap hewan langka. Dilarang memburu hewan langka, kemudian melakukan penangkaran hewan langka. Selain itu, kewajiban masyarakat terhadap hewan langka juga mendirikan tempat perlindungan hewan langka, misalkan saja seperti kebun binatang. Selain itu ada Swaka Marga Satwa.
Suaka Marga Satwa ini adalah tempat atau kawasan untuk merawat atau mengembangkan hewan yang terancam punah. Selain itu, ada juga yang namanya cagar alam. Cagar alam ini adalah wilayah yang di dalamnya ada hewan, ada tumbuhan, dan ekosistem yang semuanya dibiarkan tumbuh secara alami. Dan tempat ini tidak boleh dikunjungi oleh sembarangan orang. Selanjutnya kita akan masuk ke subtema 3 terkait hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Apa saja? Nah, salah satunya yaitu hak terhadap lingkungan. Terdapat banyak, yaitu berhak memperoleh air dan udara yang bersih. Kemudian, dapat hidup nyaman, damai, dan tentram. Yang ketiga, berhak menggunakan sarana prasarana umum yang ada di lingkungan sekitar kalian. Yang keempat, dapat menikmati keindahan tanaman kota. Yang kelima, berhak memanfaatkan lingkungan dengan melakukan budidaya. Keenam, mendapatkan keamanan dari serangan hewan-hewan liar. Yang ketujuh, berhak mendapatkan ilmu atau pendidikan mengenai pengajaran terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, hidup terhindar dari kebisingan. Selain hak tadi, kita juga memiliki kewajiban terhadap lingkungan, yaitu menjaga kebersihan lingkungan, terutama tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah di kali, tidak membuang sampah di pinggir jalan, dan tidak membuang sampah di tempat-tempat umum. Kemudian, ikut bekerja bakti membersihkan lingkungan kampung, membersihkan lingkungan sekitar tempat kalian. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan mematuhi segala peraturan yang berlaku. Yang keempat, menjaga dan berpartisipasi melestarikan lingkungan dengan menanam pepohonan, tidak menebang pohon dengan tidak wajar, dan memanfaatkan benda-benda yang bisa didaur ulang. Yang kelima, tidak membunuh binatang secara semena-mena. Keenam, mengurangi penggunaan plastik. Yang ketujuh, mengurangi bahan kimia yang dapat merusak lingkungan. Yang kedelapan, menggunakan sumber daya yang ramah lingkungan dan hemat energi. Kesembilan, wajib menjaga fasilitas sarana prasarana umum dengan baik. Dan yang kesepuluh, dalam situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, setiap orang wajib menjaga kebersihan, menjaga jarak antar sesama, dan memakai masker. Jadi, kesimpulan pada pagi hari ini yaitu hak dan kewajiban terhadap tumbuhan, hewan, dan lingkungan harus dilaksanakan secara seimbang. Setelah melakukan kewajiban, barulah kita memperoleh hak. Misalkan saja, setelah menanam, merawat, dan memelihara tanaman, maka kita akan memperoleh udara yang segar, lingkungan yang sehat dan asri, dan tentunya dapat memanen hasilnya. Dan yang terakhir, tingkatkan rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar, hewan, dan tumbuhan untuk keberlangsungan hidup yang lebih baik, nyaman, asri, dan damai. Sekian penjelasan dari Bu Guru terkait hak kewajiban terhadap tumbuhan, hewan, dan lingkungan sekitar. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Dadah.